Siapa yang tinggal di laut dan suka makan cumi? Siapa? Ika Gayo. Hamnya. Ika Gayo. Halo guys, kembali lagi dengan aku, Ika Gayo. Di video kali ini kita akan membahas cara memulai menjadi artis menggambar. Wow, cara mulai jadi artis menggambar? Iya, banyak banget nih para pemula yang masih bingung gimana caranya menjadi artis yang tingkat lanjut gitu ya, bisa jadi tukang gambar yang ahli profesional gitu dah. Nah, pertama nih, sebelum jadi artis, ketahuilah dulu tujuan kamu. Iya, tujuan kamu, apa tujuan kamu untuk menggambar? Apa karena cuma hobi? Apa mau jadi sepuh? Apa biar famous? Atau biar punya duit banyak? Atau biar bisa gambar cewek berboba besar? Apapun tujuan kamu, yang pasti harus disertai dengan niat. Kalau nggak niat, tujuan kamu nggak akan tercapai dong. Jadi berhenti bilang kalau aku nggak bisa gambar. Disuruh latihan atau belajar, jawabannya pasti males, nggak ada yang ngajarin. Makanya aku di sini menegaskan kalau mau bisa gambar ya niat dong. Gimana sih boy? Gak ada yang ngajarin. Di YouTube banyak orang yang ngajarin secara gratis. Yes. Terus apa bedanya? Beda tangan, beda hasil. Ya jelas. Tapi bukan berarti tangan aku ini nih yang baru lahir langsung bisa gambar bagaikan lukisan Mona Lisa. Langsung pro gak tuh baru lahir? Ih kagak dong. Kudu ada yang namanya proses. Gak sehari langsung bisa. Makanya di sini aku akan bimbing kamu cara mulai jadi artis. Bukan artis papan atas ya. Maksudnya artis menggambar nih ya. Oke. Yang pertama adalah niat ya. Oke, catat itu ya, niat. Setelah niat terus ngapain? Banyak artis pemula yang bingung harus mulai dari mana dan harus ngapain aja untuk jadi artis. Karena kalau mereka nanya ke artis yang berpengalaman tuh atau sepuh, biasanya selalu dijawab, cari aja di YouTube atau pelajari dasarnya aja dulu, tanpa diberitahu atau dijelasin dasar-dasarnya itu apa aja. Iya ya, karena aku pernah ngalamin. Oke, langsung aja kita kasih tahu cara keduanya ya. Yang pertama itu niat ya. Oke, yang kedua adalah alat. Pastikan kamu memilih jenis gambar yang akan kalian pilih. Mau gambar tradisional atau digital. Untuk yang tradisional, pilih kertas atau alat-alat menggambar seperti sketchbook, pensil, pulpen, dan lain-lain yang menurut kamu nyaman. Untuk digital, pilihlah software atau aplikasi yang akan menjadi alat tempur kamu. Ada banyak kok software atau aplikasi yang bisa kamu pakai, yaitu CSP, ya, Clip Studio Paint, terus Photoshop, Ibis Paint, Krita, Medibang Paint, dan masih banyak lagi. Sebagian ada yang berbayar, tapi aku sarankan nih, pakai yang gratis aja dulu. Mau berbayar atau tidak berpengaruh ke skill kamu ke depannya. Contoh aplikasi yang berbayar tuh kayak Clip Studio Paint, Photoshop, dan nggak tahu lagi. Pokoknya gitu ya. Terus yang gratisnya itu Krita, Medibang Paint, dan Ibis Paint. Tapi pasti ada beberapa fitur yang di locked gitu, dan pasti kalian harus bayar dulu tuh agar fiturnya itu bisa kebuka lagi. Nah, ingat ya, software atau aplikasi yang kalian pakai nggak terlalu berpengaruh ke gambar kalian akan bagus atau tidak. Yang penting nyaman dan cocok buat kita. Kalau misal fitur yang disediakan dari aplikasi atau software berbayar emang lebih komplit, betul. Bukan berarti yang pakai software atau aplikasi yang berbayar bakal bisa jago lebih cepet. Enggak dong, nggak mungkin dia langsung jago ketika pakai aplikasi yang berbayar. Ya enggak, harus melewati proses dan tahap pengenalan tools yang dipakai. Walaupun fiturnya komplit, banyak ya, tapi kamu tidak tahu cara memakainya, ya tetap sama aja sih. Serasa pakai software gratisan. Jadi ya intinya ya, terserah kalian mau pakai yang berbayar atau gratisan. Yang penting bagusnya gambar kalian gak terlalu berpengaruh pada hal itu. Terkadang bisa ya, bisa enggak ya, tergantung orangnya.
Tergantung yang memakainya, apakah dia bisa memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi atau software tersebut. Ngerti? Ya, sama halnya dengan device yang kalian gunakan. Mau kalian pakai HP dengan jari, atau HP dengan stylus, atau pakai pen tab, atau pakai pen display, atau pakai apapun itu ya. Itu tergantung kemampuan kalian sendiri. Bisa karena terbiasa. Jika kamu gambar di HP lancar, ketika pindah ke pen tab kurang lancar, kenapa? Butuh yang namanya adaptasi. Butuh beberapa hari sampai akhirnya terbiasa. Kalian gak mungkin gambar di HP terus kan? Upgrade alat itu juga penting. Kalau misalnya kalian pengen ke tahap yang profesional, pasti kalian harus menggunakan pen tablet atau pen display. Gak mungkin pakai HP. Mungkin sih, tergantung ya. Oke. Yang ketiga adalah pengaplikasian. Pahami keseluruhan fitur atau tools dari aplikasi atau software yang kalian pakai. Kenali satu-satu, dengan begitu kalian akan tahu fungsi-fungsinya. Iya guys, banyak tools yang dapat mempermudahkan kamu dalam menggambar. Seperti Liquify. Ini sumpah ini bermanfaat banget buat aku guys. Karena kalau aku salah nih pas touching atau finishing kayak mukanya agak mencong dikit nih, tapi layarnya udah disatuin, pasti bingung kan ya buat benerinnya. Nah, pakai Liquify tinggal geser-geser langsung kebentuk jadi. Terus Ando, Redo, Lasso Tool, Airdrop Tool, dan lain-lain. Masih banyak guys fitur-fitur yang harus kalian kenal, karena itu sangat berguna saat kamu menggambar. Untuk itu, kalian harus bisa mencoba semua toolsnya ya. Oke, yang keempat, pembiasaan. Seperti yang aku bilang tadi, bisa karena terbiasa. Sudah nyaman dengan device yang dipakai dan sudah tahu semua tools yang terdapat di dalamnya, akan dapat mempermudah kamu dalam menggambar. Tapi gimana caranya biar bisa luwes dan gak kaku saat gambar ya? Latihan. Ya, tapi latihannya gimana? Masa iya aku baru gambar langsung ujuk-ujuk buat mata gitu 2 biji? Kagak. Latihannya itu menggaris. Hah? Caranya dengan tracing. Loh, kok tracing? Katanya tracing gak boleh. Kalau untuk latihan, tentu saja boleh. Oke, kita jelasin dulu tracing ya. Tracing merupakan sebuah kegiatan meniru suatu gambar atau objek. Lebih simpelnya artinya menjiplak. Ya, pada dasarnya menjiplak memang tidak diperbolehkan dalam dunia menggambar. Udah jadi peraturan tidak tertulis. Tapi kalau tracingnya dengan cara tidak diposting, itu masih boleh. Karena kan emang buat latihan. Jika memang greget nih, aduh, aku ngebet banget pengen pamer ke teman-teman tentang tracingan aku, pengen posting ya. Pertama harus minta izin dulu ke artis yang punya gambarnya, atau beri kredit si artis kalau misalnya si artis nggak merespon atau tidak ada jawaban. Tapi kalau artis bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Jangan bebal. Bebal banget sih lu. Maaf guys. Dan tidak mengakui kalau itu gambar milikmu. Ya jangan aku ya guys ya. Jangan kayak, apalagi captionnya mengundang gitu begini. Contoh, waduh guys, baru pertama kali gambar gue bagus banget nih. Iyalah, gambar lu bagus, lu tracing. Nanti disenggol, marah, aku nggak tracing. Ya, gitu dah guys, banyak ya desas-desus, kasus-kasus soal mengenai tracing ini. Ya, terkait dari hal itu ya, tujuan dari tracing ini tuh buat melatih ingatan kamu menjadi lebih kuat. Secara kan kamu tracing tuh, ngikutin garis atau lekukan dari gambar yang dijiplak. Secara tidak sadar, gambar kamu tuh ya, secara tidak sadar kamu membangun yang namanya muscle memory. Aduh, muscle memory apalagi tuh istilah, kagak pernah denger. Ya, muscle memory itu bentuk memori prosedural yang melibatkan penggabungan tugas motorik tertentu ke dalam memori pengulangan. Hah? Apa tuh? Ya oke, bahasa simpelnya tuh ya, semakin sering melakukan gerakan yang sama, maka tubuh kalian akan ingat dengan gerakan yang kalian lakukan. Dengan begitu, kamu dapat melakukannya secara alami, sehingga lama-kelamaan tanganmu nggak kaku lagi. Ya gitu guys, kalau masih belajar gambar, nggak usah sok-sokan bikin gambar ya susah-susah deh.
Ya kalau emang kalian pengen upgrade ya, improve ya. Tapi kalau misalnya hobi ya udah terserah kalian sih pengen kayak gitu atau terus-terusan kayak gitu, selamanya juga nggak apa-apa ya, nggak peduli juga ya guys ya. Karena kalau kita terlalu peduli amat nanti dikira maksa ya guys ya. Oke. Bagaimana tahapannya? Ya, ini tahapannya nih guys. Biar tracing itu bisa mengimprove kamu, bukan bikin kecanduan kamu. Yang pertama, tracing langsung dengan menumpuk gambar original di bawah dan kita gambar ulang keseluruhannya. Oke. 2. Tracing kembali dan ketahuilah shape dari gambar yang dibuat. Dengan begitu kita akan tahu strukturnya. Ya, kalian tracingnya kayak bikin pola-pola volume bangun ruang gitu. Nah, dengan begitu kalian akan tahu struktur dari tubuh tersebut. Nah, terus yang ketiga, redraw dengan cara melihat gambar originalnya. Setelah kalian mengetahui shape-nya tuh ya, kalian gambar ulang. Gambar ulang dengan menggunakan shape yang udah kalian pelajari. Terus yang keempat, redraw kembali, tapi tidak dengan melihat gambarnya. Itu biar melatih muscle memory kamu tuh apakah ingat lebih cepat atau tidak. Karena setiap orang tuh beda-beda ya ingatannya, kayak 2 kali coba langsung ingat, ada yang sekali coba langsung ingat, ada yang berkali-kali baru ingat gitu. Tapi kita nggak memaksa ingat ya, kita memaksa, ini tujuannya bukan memaksa ingat ya guys ya. Ini biar kalian lebih luas aja gitu gambarnya, biar wah aku inget nih tubuh manusia kan kayak harusnya begini bentuknya, bukan kayak begitu anatominya, bukan tangannya melengseng ke sono, kayak gitu deh. Nanti kalian bakal terasa kalau kalian udah nyobain sensasinya ya. Ingat, jangan terburu-buru. Membangun muscle memory membutuhkan waktu yang lama. Kalian harus kudu sabar. Kalau kalian kesalip sama teman kalian nih, hiraukan aja. Kita kan nggak lagi balapan. Kalau misalnya diajak balapan sama teman kamu, woi ayo balapan improve, ya kalian harusnya memotivasi, ya itu bikin motivasi ya guys ya. Bikin kalian termotivasi ya, pokoknya gitu. Tapi bukan berarti kalian harus balap-balapan improve. Oke, lambat tapi pasti, kayak si kura-kura tuh ya. Kura-kura balapan sama kelinci, tapi kura-kura yang menang duluan karena kura tekun. Nanti pasti teman kalian tuh berhenti di jalan gimana. Ya gitu ya. Oke, jika sudah dirasa lancar nih, cobalah buat sketsa kasar tanpa mempedulikan bagus atau jeleknya gambar yang dihasilkan. Makin luas, makin berani juga kamu membuat goresan. Dapat menaikkan kepercayaan diri juga. Hehehe. Oke, yang kelima nih. Yang kelima adalah proses. Improve butuh waktu. Jangan maunya cepet. Baru seminggu udah mengecap diri kamu tuh nggak bisa. Lu baru seminggu tong, belum berbulan-bulan, belum bertahun-tahun. Langsung mengecap dirinya, nggak bisa, nggak berbakat. Beda ya ternyata ya. Kalau nggak ada bakat sama berbakat pasti susah. Ya, kalau kamu suka, jangan jadikan kesukaan atau hobi kamu menjadi sebuah paksaan. Kalau udah terpaksa, bukan hobi lagi namanya. Ya, oke. Jadi, kalau kalian bisa tuh, ini aku sebelumnya kan nggak bisa ya. Tapi lama-kelamaan aku bisa. Dan orang-orang menyebutnya kalau itu bakat. Padahal aku belajar, latihan juga. Nggak baru lahir, aku langsung punya bakat ini. Nggak dong. Aku juga harus mempelajarinya secara mendalam satu persatu dan bla 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 gitu. Oke. Ingat, improve itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa setahun kalau mau kelihatan hasilnya. Jadi nggak perlu buru-buru. Nikmati aja prosesnya. Carilah teman sesama artis di media sosial, pelajari gambar mereka. Ya, gambar mereka buat gitu. Bisa ikut komunitas gambar. Kalau ketemu gambar bagus, jadikan itu motivasi anjing. Ya, kalau ketemu gambar bagus, jadikan itu motivasi untuk jalan menuju improve. Jangan malah insecure. Jangan mudah menyerah dan pantah semangat. Pasti bisa kalau yakin. Ubah mindset kalian. Oke? Jadilah orang yang optimis dan gak gampang insecure. Gak sesuai ekspektasi, itu sudah biasa. Hanya perlu terus dilatih untuk bisa menjadi artis pro player. Oke, lanjut ya guys. Yang terakhir, keenam adalah tingkat lanjut. Yang dimaksud dari tingkat lanjut adalah buat orang yang benar-benar pengen jadi ilustrator yang profesional adalah mempelajari semua dasarnya. Seperti yang dibilang para artis berpengalaman,
pelajari dasarnya dulu. Ya, apa itu? Jelasin juga dong. Ya, karena aku baik hati dan tidak sombong. Dan sepuh yang suka merendah. Oke? Mohon maaf. Ya, jadi aku akan memberitahu ya dasar menggambar atau mau fundamental menggambar ya, mencakup beberapa hal gitu. Banyak, guys. Dan kita harus pelajari satu-satu biar bisa. Pertama tuh gestur, anatomi, perspektif, dan lain-lain. Sebenarnya banyak guys, tapi aku nggak mungkin ngejelasin ini dalam satu video. Untuk lebih jelasnya, aku akan buat video khususnya, karena fundamental tuh cukup panjang untuk dijelaskan, apalagi sampai ke teori warna. Teori warna tuh agak susah ya, karena kalau menurut kalian gampang, karena aku ngelihat warna teori yang susah tuh ngelihat ke para artis Jepang yang warnanya complicated. Ya gitu dah, yang sangat-sangat complicated dan wow, sangat-sangat amazing gitu ya. Dan ya udah, jadi itulah cara memulai untuk menjadi artis menggambar. Ingat, tetap semangat dan jangan menyerah. Bye bye.